Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham grup Bakri, Pak Prayogo, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup menguat 6,36% ke harga 117. Asing net sell. Kalau di blok resminya, Bumi malah ada distribusi. Chart technical bagus, breakout, valid nggak? Mestinya iya. Volume juga besar. Masih ada yang arah ke atas, sinyal bagus walaupun memang terlihat big distribusi. Tapi Bapak Ibu lihat juga yang distribusi siapa, yang makan siapa. CC, RF, MG, AK itu kemungkinan bukan retail. CC kan broker retail Mandiri Sekuritas. Fund besar juga ada yang menggunakan CC. Bandar mungkin juga ada yang menggunakan CC. Kalau RF, MG, AK itu ya 70% bukan retail. Apa? Ya awas nih lah broker retail itu yang mana aja kan. Tapi bawahnya ada retail-retail juga nih. Ya kita lihat lah. Ya average mereka di atas 115. Mudah-mudahan bisa jalan hari ini dan besok. Target berapa nih Bumi? Kalau pandangan saya karena sudah mematahkan trendline downtrend semenjak 2024 November, itu minimal persimpangan jalan. Yang mana sih persimpangan jalan? Saya itu nggak tahu. Saya itu baru di market. Bapak Ibu lihat mana yang dulunya support sering mantul dan mana resistennya yang sering gagal ditembus. Contoh, buka saat ini persimpangan jalan selanjutnya setelah 115 itu ada di 128, 130. Dulu support, sekarang resisten. Nah, ini ada potensi ke sini nih, ya. Boleh beli nggak ya? Boleh, silahkan atur masing-masing. Bumi. Lanjut, BRMS yang ditutup di harga 362 terkoreksi 4,23%. Asing net sell. Bahkan sepanjang BRMS di distribusi. Langsung saja katanya, kayaknya BRMS akan ke support kuat. Berapa support kuatnya? 340, 330. Itu support kuatnya. Jadi bisa turun masih ya, bisa sekitar 8%. Mungkin nggak downtrend, kayaknya nggak. Tapi kan harga emas nih ada potensi melanjutkan penurunan karena ada sinyal double top. Kayaknya menurut saya belum saatnya double top. XAU tuh bisa sideways, range sideways-nya tuh bisa 3.200 sampai 3.300. Dan juga BRMS ini kan nggak selalu ke trigger harga emas. Sentimen, corporate action, laba perusahaan, LK bagus, bisa. Dan apalagi ISG bullish, masa sekelas BRMS tiba-tiba kontra. Ya downtrend sendiri dan yang lainnya bullish. Dan ada pola important holder. Jadi selama di atas 330 harusnya aman BRMS ya. Kita lihat di mana mantulnya BRMS. 340 kah, 330 kah, atau 350. Masih oke nggak bagi Bapak yang nyangkut nggak mau stop loss? Masih hot aja lah, sabar tunggu. Kenapa? Karena pandangan saya BRMS potensi besar tembus trendline downtrend. Dan info terbaru, MSCI di bulan Juni atau di tanggal 30 ya, hari Jumat tanggal 30 ya. Ya, 30 Mei itu rebalancing, yang masuk keluar itu di small cap. Ya, yang masuk itu MTEL dengan MBMA, yang keluar Harum Indi, SMRA, dan apa ya satunya tadi itu? Wika. Nah, Wika kan kena suspend tuh. Nah itu. Jadi BRMS sudah pupus harapan ya. Skenario saya juga gagal. Kenapa? Saya waktu minggu lalu saya rekomendasi itu di grup YouTube, grup scalping, grup swing, grup stockbit. Itu spekulasi by 388, 380, stop loss 374. Kalau menurut saya juga bilang kalau dia jebol 380 itu indikasi lemah. Ada potensi lanjut turun ya, tapi kita kasih toleransi 374. Dan cut lossnya berapa? Sekitar 4,5% juga. Tapi ya diganti juga dari saham yang lain. Ya, minggu lalu cut loss saya ganti itu dari sektor finance. Ya, Big Bang, BMRI saya beli. Jadi itu aja dulu untuk BRMS. Potensi ke bawah nggak? Ada peluang turun dulu, uji support. Tapi masih oke, harusnya masih oke. Cuman kan kalau kami yang beli harga pucuk dengan spekulasi baik menunggu momentum, perkiraan saya ya mudah-mudahan bisa aja ditarik. Kita nggak tahu ya flow-nya, ya saya bilang minggu kemarin itu harus ada flow, harus tembus 400, tapi ternyata nggak tembus. Tapi kasih toleransi karena belum kena cut loss, kasih toleransi hari ini malah cut loss. Ya udahlah, itu aja lah. Namanya bagian trading kan ya pasti ada yang salahnya meleset. Jadi BRMS itu aja. Kalau saya tipe yang nggak mau nunggu, daripada saya nunggu lama, mending saya cut loss 4%, 5%. Mungkin nanti buyback di 330, 340. Seperti itu saya biasanya. Itu untuk BRMS. Lanjut.
Energi yang ditutup di harga 216 menguat di 9,09%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya energi. Akumulasi. Energi bagus mematahkan tren downtrend. Kemana arahnya? 2.30, 23. Cenderung ke atas jelas. Tapi ada resisten minor nih 2.20. Mudah-mudahan bisa tembus. Nah nih ya. Kalau tembus sih 2.30, 2.40 nih sangat mungkin. Jadi kalaupun ternyata gagal tembus dulu, mungkin sideways. Sideways-nya harusnya nggak lebih dari 200 lagi ya. Pokoknya 200 tuh support kuat. Kita nggak usah pakai 197. Tutup aja. Ini sudah nggak pakai saat ini. Bahkan menurut saya low-nya saat ini tuh bukan 200, 204. Yang dipertahankan 204 sampai 220 pergerakannya. Ya, jadi kalau ditanya boleh beli nggak? Ya, wait and see. Tapi kalau nekat silakan. Karena setiap strategi atau setiap beli saham tuh belum pasti turun. Beli saham di support belum tentu mantul. Bisa aja terus turun. Kembali ke pengalaman atau strategi Bapak Ibu. Ya, kalau saat ini menurut saya belum untuk energi. Lanjut. Dewa yang ditutup di harga 169 menguat 11,92%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Dewa ada distribusi. Dewa wajar ada distribusi, ada profit taking. Kenapa? Karena dulunya itu juga di sekitaran 180 tuh resisten kuat di 2009. Bayangin ya, 16 tahun yang lalu baru disentuh sekarang. Jadi wajar kalau ada yang mungkin jualan BP atau yang pastinya profit ya. Mungkin appraise down beberapa kali dan akhirnya bangun. Ya, sempat tidur di 50 ya. Dari kapan? Dari 2012 baru bangun 2016. 4 tahun habis itu tidur lagi. 2017 baru bangun 2018. Habis itu tidur lagi 2018 baru bangun 2020 tidur lagi. Waduh, ini sering tidurnya Dewa ya. Tapi sepertinya sekarang emitennya tuh makin bagus. Proyeksi proyek-proyek sektornya juga mulai bagus ya. Dia ini di pengangkutan batu bara. Jadi oke nggak? Harusnya oke ya. Karena dia ini mirip-mirip bumi. Ya, pergerakannya tuh hampir-hampir mirip bumi. Jadi bagus lah. Kalau ditanya sekarang boleh nggak beli? Selalu pertanyaan yang seperti itu ya. Bawah kemarin kenapa nggak beli waktu dia sideways nih? Atau dia baru nembus resisten 144 nih, kenapa nggak berani beli? Itu kan tinggi. Lah, atas ini kan tinggi juga. Makin lebih tinggi. Kalau beli buy and breakout, kalau gagal tinggal cut loss. Itu ya. Jadi wait and see dulu. Tapi masih naik nggak? Harusnya masih naik. Support resisten, nah ini tarik nih. Targetnya bisa ke berapa? 200-an. Ada potensi ke 200-an. Cuman kita nggak tahu time frame-nya berapa lama. 250 target polanya nih. Pokoknya saat ini Bapak Ibu pakai supportnya berapa? 140. Jangan jebol. Bahkan kemungkinan besar nggak jebol. Jadi kalau ada koreksi dekat-dekat 140, 150, itu menarik spek buy Dewa. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. PKTR yang ditutup di harga 90 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net buy. Kalau di broker semuanya PKTR sedikit didistribusi. PKTR bagus. Tunggu momen aja nih dia tembus ya. Target kemana nih kalau jalan? 100 minimal. Jadi ya oke, sekarang kalau mau beli, apalagi ISG bullish kan ada potensi. Ya udah beli saat ini kalau berminat PKTR. Supportnya pakai aja 88 jebol buang. MMN yang ditutup di harga 7.225 terkoreksi 0,68%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya MMN didistribusi. MMN saat ini koreksi biasa. Bisa rebound nggak? Bisa. Ya, supportnya Bapak Ibu pakai berapa? Nggak usah pakai 6.850 lagi, tarik langsung atas saja. 7.000 jebol itu buang. Udah nggak usah panjang lebar analisanya ya. Kalau pandangan saya ini mulai parallel shoulder-nya nggak nyampe 6.850. Apalagi ISG mau bullish kan, sinyal bullishnya lebih kuat daripada bearishnya. Jadi kalau koreksi menurut saya Kamis Jumat aja koreksi tipis-tipis, Senin dah rebound lagi. Pokoknya harusnya MMN akan mantul di 7.000 support. Lanjut, cuan yang ditutup di harga 9.675 menguat 10,25%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya cuan didistribusi. Markup distribusi ya. Cuan berhasil breakout, aman nggak? Harusnya aman. 9.000 support kuat, jangan jebol lagi, nggak ada cerita ya. Kalau jebol gagal intinya. Target kemana cuan? Nutup gap 11.300. Itu target bullishnya. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Koreksi harusnya koreksi tipis ya. Cuan ke atas. Lanjut, Tepia yang ditutup dengan 9.050 menguat 6,15%. Asing net buy.
Kalau bakal semuanya tapi ya akumulasi tipis. Tapi ya bagus. Breakout gak? Jelas potensi tembus. Udah breakout gak ya? Udah breakout nih. Support berapa ibu pakai berapa? Tetap 8.500. Ya, 8.800 jangan jebol. Target lanjutan sampai anak usahanya cedia IPO bulan depan minimal 10.000. Minimal 10.000 potensi. Tapi ya, lanjut. PTRO yang ditutup di harga 3.120 menguat 7,58%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PTRO akumulasi. PTRO bagus. Breakout gak nih? Ada peluang, apalagi volume besar. Supportnya berapa? Tetap pakai 3.000. Gak ada cerita turun dari 3.000. Kalau dia turun dari 3.000, indikasi lemah. 2980 lah toleransinya ya, 2980. Target kemana nih? Persimpangan jalan tuh sekitaran 3.450 atau 3.500. Nah ini arah ya. Normal akumulasi bagus gak? Bagus. Risknya kecil tuh. Paling 5%. Target berapa? Minimal 7-8%. Berapa? 3.450 sampai 3.500. Cut loss-nya tadi 4%. Ya, 2970 atau 2950. Itu. Menarik gak? Harusnya menarik. PTRO. Lanjut. Raja yang ditutup di harga 2.190 menguat 3,79%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya Raja di distribusi. Raja bagus. Aman gak? Aman. Selama nggak jebol 2.100. Kuncinya 2.100. Jangan 2.000 lagi. Tapi memang support quote-nya 2.000. Tapi indikasi lemah kalau dijebol. Menurut saya loh ya. Kalau memang mau bullish di 2 minggu ke depan sampai akhir Mei. Awal Juni. Itu nggak boleh turun di bawah 2.100. Target ya kalau mau bagus. Gak harus minggu ini ya. Minggu depan tembus 2.400 sudah sinyal bagus. Target ke berapa langsung? 20% minimal. 3.000. Ya. Tembus 2.400 3.000. Arah Raja. Itu. Yang terakhir Ratu yang ditutup di harga 5.950 menguat 8,18%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Ratu malah didistribusi. Ratu bagus. Nah. Bapak Ibu ingat kalau situasi seperti ini antara ditarik naik atau dibuang, ini menurut saya pertanda baik. Ditarik naik. Target 6.250 minggu ini. Disclaimer kalau baru beli ya. Kembali strategi masing-masing. Tapi kalau tiba-tiba ini kita nggak tahu 2 hari ke depan jebol lagi 5.500 udah pasti ke bawah. Harusnya kalau memang condong arahnya uptrend seminggu ke depan bahkan minggu depan. Gak ada turun lagi di bawah 5.600. Itu Ratu. Ya, target terdekat tadi berapa? 6.250 sampai 6.350. Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Hal tertarik DM Instagram Borneo. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.